Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat menyapa dan mendoakan mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, kelapangan dan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini renungan menjelang senja dari buku Menggapai Kesalehan Sosial. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengurai tentang tengoklah ke bawah. Tengoklah ke bawah. Lantas ada yang bertanya, tak bolehkah kita menengok ke atas? Inilah yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Dalam urusan dunia, kita tengoklah ke bawah supaya kita tambah pandai bersyukur, tak meremehkan. Rasulullah SAW berpesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengoklah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan tengok yang di atas kalian. Untuk menengok yang di bawah, tengok kalau urusan dunia, tengoklah yang di bawah supaya tambah bersyukur kita. Kalau urusan akhirat, tengok ke atas. Dalam arti akhirat di sini apa? Dalam rangka beramal soleh. Makanya, tak bolehkah menengok ke atas? Boleh menengok ke atas. Cuma jangan sering-sering menengok ke atas. Jangan lama-lama nengok ke atas. Sama dengan mendongak ke atas itu, pegal. Karena kita memang sudah ditakdirkan, dibikin nalurinya itu menengoknya ke bawah yang enak. Kali-kali ke depan, ke samping, ke samping. Kalau ke atas itu lelah, capek. Apalagi kalau menengok ke atas itu urusan dunia. Dahulu waktu masih kuliah tahun 90-an, saya pernah diberikan hadiah sepeda oleh pengurus masjid karena saya dulu marbot. Biasanya saya ke kampus berjalan kaki di Ciputat. Dan panas sekali cuaca, sering sampai ke kampus itu berkeringat. Tapi suatu ketika pengurus masjid memberikan saya itu sepeda. Dan saya bangga sekali dengan sepeda itu. Dan begitu berangkat ke kampus, dengan bangga saya menaiki sepeda dan lewat di depan teman-teman, karena teman-teman tidak ada yang punya sepeda. Tapi suatu ketika, senior saya, guru saya ketika itu di atas saya, tak tahu dia lewat waktu saya naik sepeda. Tanjung, saya duluan. Ternyata dia naik motor. Maka muncullah rasa di sini. Rasa iri, wah enak sekali dia kalau naik motor, nggak terlalu panas macam saya ini. Saya suatu hari harus punya motor. Supaya saya bisa juga seperti dia itu. Maka berputarlah waktu dan suatu ketika begitu menikah saya bisa beli motor. Dan yang ada di hati saya adalah ingin menunjukkan kalau saya sudah punya motor. Dan saya cari-carilah ustaz saya yang senior itu. Setelah bertemu dan ingin saya katakan bahwa saya sudah punya motor. Dan ternyata dia lewat di samping saya itu. Dan ternyata dia sudah punya mobil. Dan ketika itu ada rasa sedih. Padahal ingin sekali menunjukkan kalau saya sudah punya motor. Dan adalah muncul di dalam hati ini. Bahwa suatu hari kalau saya sudah punya motor, punya mobil. Saya akan katakan sama beliau. Mungkin mobil saya akan lebih dari dia. Rezekinya mertua almarhum membelikan mobil. Dan ketika itu mobilnya baru. Dan saya pun berputar-putar mencari-cari di mana seniorku ini, ustadz ini, supaya tahu saya sudah punya mobil. Maka begitu saya ketemu, dia mendahului, ternyata mobil yang dia naiki adalah mobil yang jauh di atas mobil yang saya naiki. Maka ada lagi rasa sedih. Kalau begini nggak bisa dikejar ini. Harus saya ambil jalan lain di mana saya bisa melampauinya. Maka begitu saya masuk ke radio. Ketika itu Radio Trijaya FM di Jakarta sangat terkenal. Ceramah di sana. Dan saya ingin mengatakan kepada beliau bahwa saya sudah masuk radio terkemuka di Jakarta. Belum lagi saya ketemu sama beliau. Dan saya sudah lihat pagi-pagi hari dia sudah muncul di televisi. Sedih lagi rasanya. Sedih lagi rasanya. Lupa saya kalau bisa masuk radio itu sesuatu yang hebat. Dan saya bercita-cita suatu hari saya akan masuk televisi. Dan saya akan kasih tahu sama beliau bahwa saya sudah bisa mencapai TV yang lebih hebat dari beliau. Maka ketika saya masuk televisi Antv ketika itu. Dan ada beberapa episode ditayangkan. Dan saya cari beliau. Dan belum ketemu juga sama beliau. Tahu-tahunya dapat kabar. Kalau beliau sudah menjadi anggota DPR RI. Dan saya akhirnya menyerah saya. Dan saya lelah juga mengejarnya. Nah itulah dunia. Itulah dunia. Kita kejar satu masih pengen yang satu lagi. Kejar lagi. Dan tidak ada habisnya. Dan itulah yang membuat kita tadi, kenapa Rasulullah bilang, jangan tengok ke atas urusan ini. Kenapa? Karena akan ada langit di atas langit, ada yang lebih kaya dari kita, dan yang muncul adalah iri hati.
Maka ingin kita pesankan, Rasulullah mengingatkan, kalaupun ingin melihat ke atas dalam hal iri hati kepada orang, maka hanya ada dua hal yang boleh kita iri hati kepada orang. Apa itu? Orang yang berharta, yang dia bisa memberdayakan dengan hartanya, dibantunya orang-orang miskin. Dan yang kedua, boleh kita iri hati kepada orang berilmu, yang dengan ilmunya dia bisa mencerahkan kehidupan orang lain. Selebihnya jangan. Kita iri kepada orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi kedermawanannya. Kita iri kepada orang berilmu bukan karena ketinggian ilmunya, tapi kemampuan dia mencerahkan, kemanfaatannya. Intinya adalah kemanfaatan hartanya dan kemanfaatan ilmunya. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dari Bukit Dinamika Umat, semoga Allah senantiasa melindungi kita. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.